Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, host dari channel podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Simple Man, yang menceritakan sebuah keluarga yang menempati sebuah rumah yang ternyata di dalam rumah itu terdapat, ya bisa dikatakan, sesuatu yang menyeramkan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Juli tahun 1998. Rumah itu masih terlihat bagus, meskipun desainnya terlihat seperti rumah tahun 60-an. Tapi temboknya terlihat masih kokoh. Halamannya juga luas, dengan banyak pohon besar tumbuh di sekelilingnya. Termasuk satu pohon yang paling mencolok saat melihat rumah itu. Sebuah pohon beringin tua, dengan sulur-sulur menjuntai sampai menyentuh tanah. Pohon itu tumbuh janggal tepat di depan halaman depan rumah, sehingga memberikan sensasi berbeda pada setiap orang yang melihatnya. Lydia yang pertama mengatakannya saat ia sedang duduk di dalam mobil yang sedang melaju mulai memasuki pekarangan rumah. "Ini tempatnya, Pak." Pak Idris, bapak sekaligus kepala rumah tangga yang saat itu berada di bangku sopir, mengangguk pelan. Sudut bibirnya tersenyum sembari memandang bangunan tua yang kelak akan mereka tinggali selama beberapa tahun ke depan, sampai keluarga mereka bisa melewati krisis yang saat itu sedang melanda negeri. Rumah yang baru, hidup yang baru, pikir pria parubaya itu. "Besar juga ya, Pak, rumahnya," ujar Yusuf ceria, anak kedua dari keluarga ini. Mobil Kijang hijau tahun 90-an itu pun berhenti tepat di depan rumah. Rombongan keluarga Pak Idris satu persatu mulai keluar dari mobil. Jumlahnya 4 orang, dengan satu bayi kecil. Pak Idris yang pertama menaiki anak tangga rumah besar itu. Kalau diperhatikan dengan seksama, nampaknya rumah ini dulu dimiliki oleh orang yang sangat kaya. Terlihat dari gaya arsitektur desainnya, yang hanya orang-orang berduit saja yang bisa memiliki rumah dengan model seperti ini. Apalagi pada zaman itu halamannya pun nampak luas, dengan satu bangunan besar tinggi dan kokoh tepat di samping rumah yang menjadi daya tarik. Kalau pada zaman itu tak banyak orang yang bisa melakukan hal ini. Mungkin rumah ini bekas rumah pejabat atau pengusaha besar di zamannya. Namun yang jelas, rumah ini jauh dari pemukiman penduduk desa. Tak ada tetangga lain kecuali hamparan tanah perkebunan tembakau yang luas di sepanjang jalan menuju rumah ini. Apakah terlihat aneh? Ya, tentu saja. Tapi Pak Idris tidak begitu peduli dengan hal itu. Dari dalam saku pakaian berwarna biru telur asin yang Pak Idris pakai, ia mengambil kunci tembaga berbentuk semanggi yang diberikan oleh orang yang menjual rumah ini kepadanya. Dengan langkah kaki yakin, Pak Idris kemudian mulai membuka pintu, melihat isi di dalam rumah itu. Suara derit pintu pun terdengar. Baik Pak Idris, Lydia, Yusuf, dan Hoyer yang ada di dalam pelukan Ibu Lydia mulai berjalan masuk ke rumah tua itu. Mereka melihat seisi ruangan yang ada di dalamnya. Aroma debu seketika tercium, menandakan kalau sudah lama sekali rumah tidak ditinggali.
Iki omah bekasé sopo ya mas? Kok gede ngene? Pak Idris awalnya hanya diam saja. Ia lebih tertarik pada banyaknya perabotan yang ditinggalkan di rumah ini. Beberapa perabotan bahkan ditutup menggunakan kain warna putih. Mas, beneran kita akan tinggal di sini? Bener, kamu dapat rumah ini dengan uang sisa tabungan kita? Pak Idris masih diam sebelum akhirnya dia menatap Budia lembut lalu mengangguk pelan. Tak lama beliau akhirnya bicara. Iyo, aku dapat rumah ini dengan harga yang murah. Jadi ya kita bisa menghemat tabungan. Sisa uangnya kan bisa dipakai untuk usaha. Mendengar hal itu sebenarnya Budia sedikit menaruh curiga dengan jawaban Pak Idris. Karena rasanya tak mungkin kalau rumah sebesar ini bisa didapat dengan harga yang murah. Rasanya itu hal yang mustahil, apalagi di tengah masa sulit seperti ini. Namun, Budia tidak mau mengecilkan perasaan suaminya, sehingga beliau kemudian memilih untuk diam. Ia tak enak hati kalau harus mengatakan rumah ini terasa berbeda. Seperti ada yang membuat dirinya merasa nggak nyaman saat berada di dalamnya. Termasuk Khoir, anak bungsu mereka yang masih bayi. Sejak menginjakkan kaki di rumah ini, Khoir tidak berhenti menangis. Hal itu membuat Budia merasa semakin tak nyaman. Semoga saja ini hanya firasat ibu yang tak mau bayi kecilnya kenapa-kenapa, dan rumah ini bukanlah penyebabnya. Lydia yang waktu itu sedang mengamati kain-kain putih yang menutupi perabotan peninggalan penghuni sebelumnya, kini bertanya kepada Pak Idris, "Ini barang-barangnya gimana pak? Mau kita apain?" Pak Idris yang saat itu sedang menarik salah satu kain lain yang menutupi sebuah lemari tua dengan cermin menghadap ke arah wajahnya, kemudian berkata, "Ya, kata perantaranya, harga rumah yang dibayar sudah termasuk barang yang ada di dalamnya. Terserah kita sih, mau menyimpannya atau membuangnya." Lydia terdiam sejenak mendengar kata Pak Idris. Ia lalu membuka satu kain putih yang ada di tengah bagian ruang tamu. Di sana, dia menemukan sebuah piano kayu tua yang nampaknya sudah usang dan dipenuhi debu. Namun, dari bagaimana Lydia mencoba menekan tuts piano, nampaknya benda itu masih layak untuk digunakan. "Pak, piano ini boleh tetap di sini ya pak?" Pak Idris hanya mengangguk pelan. Sementara Yusuf berteriak kegirangan dari tempat lain saat ia menemukan salah satu kamar yang besar. Sudah lama anak itu menginginkan kamar untuk dirinya sendiri. Kamar itu tepat berada di balik tembok pemisah antara ruang tengah dan lorong rumah. Yusuf pun berkata kalau di sanalah nanti ia akan tidur. Dia pun segera memindahkan semua barang-barang miliknya ke dalam sana. Di tengah riang Yusuf yang sudah mendapatkan kamar sendiri, Lydia masih melihat keseluruhan rumah. Rumah ini benar-benar besar, dengan langit-langit yang tinggi sehingga terasa sejuk cenderung lembab. Namun entah kenapa di beberapa bagian Lydia cenderung merasa kalau ada yang mengawasinya. Selain kamar Yusuf, Lydia menemukan dua kamar lain yang berada di bagian depan dan satu lagi berada di bagian paling ujung lorong. Anehnya, entah kenapa koridor antara kamar Yusuf dan kamar kedua terlihat cukup panjang. Tapi saat itu Lydia sedang tak mau memikirkan kejanggalan itu. Lydia terus berjalan menyusuri lorong. Kemudian dia menemukan bagian dapur dan kamar mandi yang sengaja dipisahkan antara bilik toilet dan bilik untuk mandi. Lydia tidak mengerti kenapa dua ruangan yang sama dipisahkan oleh sekat tembok seperti ini. Hal yang tidak umum pada tahun 90-an.
Lalu di bagian paling ujung rumah ini, Lydia bisa menemukan halaman belakang yang sayangnya saat itu dipenuhi semak belukar dengan pohon-pohon jambu biji yang nampaknya sudah tidak terawat. Selain hal itu, ya tak ada lagi yang bisa dilihat dari rumah tua ini. Di hari yang panas itu menjadi pengenalan singkat antara keluarga Pak Idris dengan rumah baru yang akan mereka tempati. Nampaknya mereka akan merasa nyaman dengan rumah ini. Setidaknya itu yang mereka pikirkan, kecuali Hoir, si bayi kecil yang masih saja menangis semakin keras. Kini di rumah baru inilah sekarang keluarga Idris menggantungkan hidupnya. Karena tak ada lagi uang atau tabungan yang banyak. Pak Idris sudah menentukan pilihannya sembari berharap ia bisa membangun ulang ekonomi keluarganya yang saat itu dalam kondisi jatuh. Di tengah sore yang tenang itu, Pak Idris kemudian duduk menikmati suasana rumah barunya sembari menyeruput kopi bersama Budia yang berhasil menenangkan Hoir setelah seharian bayi itu menangis tanpa tahu penyebabnya. Mereka duduk berdampingan di kursi teras. Sesekali mereka berdua mengamati Lydia dan Yusuf yang sedang bermain di atas rumput halaman yang tak jauh dari pohon beringin tua. Di sanalah baik Pak Idris maupun Budia merasa janggal dengan kehadiran pohon itu. Seolah-olah pohon itu memberi kemuraman untuk rumah ini. Di sela waktu yang terus berjalan, Budia masih nampak penasaran bagaimana Pak Idris bisa mendapatkan rumah ini dengan harga yang sangat murah. Pak Idris sendiri tidak tahu apa alasannya. Karena yang dia temui saat akad beli rumah ini adalah seorang makelar yang ditunjuk resmi oleh si pemilik. Dia menjanjikan kalau rumah ini dijual dengan harga di bawah pasaran karena pemiliknya sudah sangat ingin melepas kepemilikannya setelah 5 tahun tak kunjung laku karena letak geografisnya. Pak Idris pun sudah memeriksa riwayat rumah ini dan dia juga tidak menemukan hal yang aneh pada rumah ini. Jadi, waktu pertama dia melihat tawaran itu, dia yakin kalau rumah ini adalah rumah yang ia cari. Inti pembicaraan yang ingin Pak Idris sampaikan kepada istrinya adalah ia membeli rumah ini dengan sah dan legal. Surat-surat pun semuanya asli. Hanya saja Pak Idris terdiam sejenak. Ia menatap ke wajah istrinya. Ia tidak mengerti kenapa rumah ini berada jauh di dalam seperti ini dan jauh dari pemukiman warga desa. Seolah-olah rumah ini memang sengaja dibangun untuk asing. Namun Pak Idris tak mau ambil pusing. Tapi Budia meyakini kalau pasti ada penjelasannya. Sore itu pun sudah berganti menjadi malam. Saat itu, Lydia sedang berdiri di pekarangan rumah sembari membawa lampu petromak di tangannya. Gadis itu akan menggantung lampu itu di tiang rumah sebagai penerangan. Namun entah kenapa dirinya baru menyadari kalau lingkungan rumah ini ternyata jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan sebelumnya. Ada perasaan aneh saat berdiri di tengah kesunyian dan keheningan yang mencekam seperti ini. Beberapa kali Lydia menatap ke sudut-sudut gelap pepohonan yang membuatnya merinding. Cepat-cepat Lydia segera menggantung lampu petromak itu. Saat ia menaruh setitik cahaya di teras rumah, mendadak perasaan aneh muncul kembali. Gadis itu semakin tidak nyaman. Ia menoleh dan mencari sesuatu yang membuat dirinya merasa takut. Ia menatap ke sana kemari namun tak mendapati apapun. Sampai pandangan matanya berhenti di arah sebuah pohon beringin tua yang berada tepat di halaman rumah itu. Entah kenapa, sejenak ia seperti melihat sesuatu yang sedang berdiri di sana. Sesuatu yang terlihat seperti siluet manusia.
Hanya saja cara ia berdiri nampak aneh dengan pakaian yang terlihat ganjil, membuat gadis itu tidak bisa berhenti menatapnya. Ya, Lydia bisa melihat pakaian yang sosok itu kenakan, seperti pakaian zaman tentara pada zaman penjajahan. Lydia yang masih merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat, lalu berjalan selangkah sembari memicingkan matanya, berharap ia tak salah dalam melihat figur yang kini seolah-olah menatap lurus ke tempatnya. Dan anehnya, figur itu semakin lama semakin terlihat jelas. Lydia bisa melihat topi 3 sisi di atas kepalanya. Sebelum Lydia merasa tidak nyaman, seolah ada perasaan ngeri dan penasaran. Tapi entah apa yang ia pikirkan saat itu, Lydia justru memilih untuk mendekatinya. Sebuah keputusan yang buruk bagi seseorang yang belum mengenal pasti tempat ini. Lydia terus menatap dan melihat figur itu. Namun anehnya, sosok asing itu kemudian mengangkat tangan kanannya lalu menunjuk ke arah dirinya. Ya, figur itu benar-benar menunjukkan dirinya seolah memberi sebuah pesan. Lydia terdiam lama, ketakutan, sebelum ia tersentak saat seseorang tiba-tiba menyentuh sendi bahunya. Budia sudah berdiri di belakang Lydia, sembari menatap Lydia dengan tatapan aneh. Ia khawatir karena tak kunjung melihat Lydia kembali. Wanita parubaya itu kemudian mengikuti kemana pandangan mata Lydia sebelumnya. Tapi wanita itu tak menemukan apapun kecuali halaman kosong. Budia kemudian ingin bertanya kepada gadisnya itu, tapi wajah anak gadisnya itu nampak pucat pasi, seperti baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Lydia pun langsung melenggang masuk ke dalam rumah. Setelah Lydia memastikan bahwa figur itu sudah menghilang. Pak Idris yang sedang mengelap salah satu meja dari bahan kayu jati murni peninggalan penghuni sebelumnya. Pria itu masih berpikir kenapa perabotan sebagus ini bisa ditinggalkan begitu saja. Selain itu, jika ia memikirkan apa yang istrinya katakan, harga rumah ini memang tidak masuk akal. Tapi pria itu mencoba menepis segala pemikiran janggal itu. Bagaimanapun dia ingin memulai semuanya dari awal. Di tengah pemikiran yang liar mengenai rumah ini dan segala perabotan bagus yang ada di dalamnya, Pak Idris tak sengaja membuka salah satu laci di balik meja kayu jati itu. Di sana, lelaki parubaya itu menemukan sesuatu. Sebuah figura antik dengan foto hitam putih. Pak Idris terdiam sejenak, lalu mengambil benda itu dan melihatnya lekat-lekat. Dalam figura antik itu, Pak Idris melihat sebuah foto anggota keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dengan 3 anak perempuannya. Setidaknya itu yang Pak Idris lihat. Dari segi pose nampak tak ada yang aneh dari foto itu, kecuali kalau diperhatikan dengan seksama, garis wajah orang-orang yang ada di dalam foto itu nampak seperti orang yang sedang berekspresi datar. Pak Idris hanya membatin dalam hatinya, apa orang-orang ini adalah penghuni sebelumnya? Namun kalau dilihat dari tahun kapan foto ini diambil, rasanya itu waktu yang sangat jauh dengan tahun sekarang. Karena dalam foto itu tertulis tepat di bawahnya tahun 1923. Itu berarti jauh sekali sebelum Pak Idris tinggal di rumah ini. Dan mungkin saja rumah ini sudah berganti beberapa generasi. Pertanyaannya, siapa penghuni sebelumnya yang meninggalkan benda-benda ini? Entah kenapa hal ini menarik perhatian pria parubaya itu.
Pak Idris kemudian kembali dan mengamati isi foto sekali lagi, dan di sana dia menemukan detail yang lain. Dia menemukan sesuatu yang nampak terasa janggal dalam foto itu. Ia melihat ada sesuatu yang nampak aneh. Namun entah benar atau tidak, kalau diperhatikan dengan lebih seksama, di belakang foto keluarga itu nampak ada sesuatu seperti siluet figur seorang wanita yang nampak melotot ke arah kamera. Rambut wanita itu panjang, menutupi sebagian wajahnya. Hanya saja, kenapa posisi wanita itu seolah dengan sengaja menutupi sebagian besar keluarga di dalam foto ini? Entahlah, Pak Idris pada akhirnya memilih membawa foto itu dan menyimpannya di dalam kamar miliknya, jauh dari siapapun yang bisa menemukannya. Di dalam kamar yang paling belakang, saat itu Lydia sedang menatap cermin di meja rias. Ia masih memikirkan apa yang terjadi tadi. Apakah ia benar-benar melihat figur seseorang yang tengah berdiri di bawah pohon beringin, atau semua itu hanyalah halusinasi saja? Namun, Lydia yakin kalau sosok itu sepertinya memang ada di sana, seperti sedang menunjukkan kepada dirinya bahwa aku ada. Lydia pun bangkit dari tempat duduk lalu melangkah naik ke atas ranjang. Sejenak ia merasakan kelembutan ranjang peninggalan penghuni sebelumnya itu. Sejujurnya, tinggal di rumah baru ini memang tak terlalu buruk. Selain tenang dan jauh dari hiruk-pikuk orang, Lydia menemukan kenyamanan lain. Ia tak perlu berpura-pura untuk bersosialisasi karena rumah ini memang tidak memiliki tetangga kanan kiri. Hanya saja entah kenapa ada bagian di dalam rumah ini yang membuat dirinya sedikit merasa nggak nyaman. Lydia mencoba untuk memejamkan matanya saat dirinya sedang tidur, sebelum tiba-tiba ia terbangun diikuti derit suara pintu kamarnya yang terbuka dengan sendiri. Lydia pun bangun lalu melihat pintu terbuka itu yang menunjukkan gelapnya lorong rumah. Aneh, pikir Lydia. Jelas-jelas ada yang membuka pintu itu karena ia merasa sudah menutupnya. Lama Lydia memikirkan hal itu. Tiba-tiba dari arah samping lorong, entah dari mana datangnya, tiba-tiba dari gelap lorong, ia mendengar suara gelak tawa anak kecil dengan pakaian lama tahun 60-an. Ia berlari dengan sepatu karet. Seketika Lydia bangkit dari tempatnya. Lydia sempat berpikir itu adalah pekerjaan adiknya Yusuf. Namun setelah apa yang baru saja ia lihat, nampaknya itu memang bukanlah adiknya. Lydia pun berteriak, bertanya siapa yang baru saja melintas di depan kamarnya itu. Anehnya tak ada jawaban yang Lydia dapat saat itu, kecuali kesunyian lorong rumah. Lydia pun turun dari atas ranjang lalu berjalan pelan menuju pintu. Namun suasana rumah itu begitu hening. Tak ada suara apapun. Lydia sempat melihat ke arah jam di atas meja yang menunjukkan pukul 22.34. Kini ia bertanya-tanya dengan apa yang baru saja terjadi. Lydia melihat sekali lagi ke lorong rumah itu. Namun, ia tetap tak mendapati apapun berada di sana. Lydia pun kembali masuk ke dalam dan mengunci rapat-rapat pintu kamarnya. Di lorong yang gelap itu, Budia membawa pintu petromak, maksudnya lampu petromak ya, di tangannya. Ia berniat ke kamar mandi untuk menuntaskan hajatnya. Sejenak, saat wanita itu tengah menyusuri lorong tempat kamar Yusuf dan Lydia, ia merasa ada perasaan yang aneh untuk ukuran dua kamar yang bersebelahan itu. Seharusnya lorong itu memang tak panjang, namun Budia sedang tak ingin memikirkan hal itu. Malam itu rupanya lebih sunyi dari biasanya. Tak terdengar suara binatang malam apapun di sekitar rumah. Hanya suara langkah kaki Budia yang terdengar menggema
di sepanjang lorong sebelum tiba-tiba Budia merasakan sesuatu seperti sedang membuntutinya. Dep, 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 dep. Budia yang merasakan itu sempat berhenti. Ia sangat yakin kalau memang ada yang sedang berjalan di belakangnya. Seketika Budia berputar dengan cepat dan menyinari lorong itu dengan lampu petromak yang ia bawa. Namun, ia tak menemukan siapapun yang berada di belakangnya. Perasaan tidak nyaman tinggal di rumah ini kembali, dan semakin lama terasa semakin kuat. Seolah-olah Budia dan keluarganya tak tinggal seorang diri di rumah ini. Untungnya Budia berhasil sampai ke kamar mandi. Di bagian kamar mandi rumah ini memang bagian yang paling berantakan. Mungkin karena sudah lama tak pernah dipakai. Terdapat 2 bilik terpisah dalam bagian ruangan yang untuk membasuh badan dan membuang hajat. Budia lalu melangkah masuk ke bagian buang air besar. Ia berjongkok setelah membuka celana dalamnya. Dengan lampu petromak yang tergantung di atas paku, Budia masih bisa merasakan perasaan tidak nyaman saat tinggal di rumah ini. Sebelum akhirnya kercek, 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 kercek. Dari arah samping, tiba-tiba terdengar suara seseorang sedang menuangkan air di bak air mandi. Budia yang mendengarnya kemudian mencoba memberanikan diri untuk bertanya, siapa yang di sampingnya itu? Awalnya hening, tak ada suara apapun yang menjawab. Namun Budia penasaran kembali bertanya dengan nada suara yang lebih keras. Sopo yo? Masih terasa hening. Budia mulai hilang kesabaran. Ia bersiap untuk berdiri, lalu membuka bagian pintu depan tempatnya ia buang hajat. Sebelum akhirnya tiba-tiba siapapun yang ada di samping tempat itu menjawab, "Iki aku, Bu, Lydia." Budia terdiam sejenak. Suara itu memang terdengar seperti suara anaknya. "Kamu ngapain, Duk, malam-malam gini di kamar mandi?" "Bersihin wajah, Bu," jawab suara itu. Budia pun tak bertanya lagi. Sementara di kamar mandi yang berada di sampingnya, guyuran air terdengar semakin sering. Setelah Budia selesai dengan urusannya, ia mengambil lampu petromak dan kemudian keluar dari bilik toilet untuk melihat Lydia yang masih mengguyur air. Namun, sejenak ia merasakan ada yang aneh. Entah kenapa rasanya ada yang salah. Maka Budia mengetuk pintu untuk memberitahu Lydia saat itu bahwa Budia sedang menunggunya di luar bilik kamar mandi. Namun aneh, Budia tidak mendengar jawaban apapun dari dalam bilik kamar mandi. Merasa ada yang salah dengan semua ini, Budia lalu mengetuk pintu, berharap anaknya akan keluar dari sana. Disitulah keanehan kian terjadi, di mana saat Budia sedang mengetuk pintu, dengan sendirinya pintu itu tiba-tiba terbuka. Namun, disinilah letak ketakutan Budia, di mana ia tak melihat siapapun berada di dalam sana kecuali Gayung yang sedang mengapung di dalam bak air batu yang menunjukkan riak, tanda bahwa ada yang baru saja menggunakan gayung itu. Tapi siapa? Budia pun melesat pergi meninggalkan tempat itu. Beliau bersiap untuk kembali secepatnya ke kamar. Dan ia yakin kalau dia tadi mendengar suara Lydia. Tapi bagaimana mungkin anak gadisnya itu tiba-tiba hilang begitu saja saat ia sedang memeriksanya?
Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin Lydia sudah kembali ke kamarnya terlebih dahulu? Entahlah, namun yang jelas saat ini Budia sedang melangkah buru-buru untuk cepat kembali ke kamarnya. Sebelum sesaat dari arah belakangnya terdengar sayup-sayup suara anak kecil yang sedang bersiul-siul. Budia berhenti sejenak. Ia lalu mengarahkan lampu petromak yang ia bawa ke lorong gelap itu. Namun ia tak melihat siapapun. Budia kembali melangkahkan kakinya lebih tergesa-gesa lagi. Dan anehnya siul itu terus-terusan terdengar menggema di sepanjang lorong, membuat Budia diselimuti perasaan yang semakin takut. Apa ini? Dan kenapa ini menimpa dirinya? Budia terus berjalan cepat berusaha mengabaikan suara siulan itu. Sebelum tiba-tiba sesaat ketika Budia akan melintasi kamar Yusuf anaknya, dari arah samping pintu tempat kamar Yusuf berada, tiba-tiba derit suara pintu terdengar. Budia terdiam sejenak, menatap ke arah kamar anaknya itu. Dan suara siulan seketika lenyap. Wanita itu kemudian mendekati untuk memeriksa keadaan anaknya yang sedang tidur di kamarnya. Untungnya saat itu Yusuf sedang lelap dengan posisi tidur paling nyenyaknya. Merasa tak ada yang aneh dengan anaknya, Budia langsung bersiap menutup pintu itu. Saat tiba-tiba Yusuf sedang tidur, kemudian bangun lalu duduk menatap ke depannya. Budia termangu sejenak, bingung dan penasaran. Mengapa anaknya duduk? Apa Yusuf sedang mengigau? Tak berselang lama, Yusuf kemudian tertawa. Suara tawa bocah itu terdengar mengerikan. Saat ini sempat membuat Budia takut. Sebelum bocah itu akhirnya dengan ganjil menoleh menatap Budia yang sedang berdiri di muka pintu. Tak berselang lama, bocah itu menunjuk tepat ke arah Budia. Budia yang tidak mengerti maksud dari anaknya ini kemudian menoleh, berbalik melihat apa yang ada di belakangnya. Saat itulah wanita Parubaya yang malang itu mendengar dengan jelas jeritan suara anak-anak yang mengejutkan dirinya. "Minggato teko maiki!" Lampu petromak yang dibawa oleh Budia seketika jatuh dan pecah menghantam lantai, membuat lorong itu mendadak menjadi gelap total. Namun Budia tidak akan pernah lupa saat-saat terakhir sebelum cahaya petromak lenyap, ia sempat melihatnya. Wujud seorang anak kecil yang seumuran dengan Yusuf. Mereka tengah berdiri sembari memeluk kepalanya yang buntung. Seluruh anak-anak itu memiliki kepala buntung, dan wajah dari kepala buntung itu tersenyum ke arahnya. Pagi itu, pasar nampak ramai. Budia sedang berdiri memandang ke arah sepotong kepala ikan yang baru saja dipotong oleh penjualnya. Sorot mata wanita itu kosong. Ia masih terbayang-bayang sosok anak-anak kecil yang ia lihat, menyeringai ke arahnya dengan kepala di tangan mereka. Apakah itu nyata? Budia juga masih tidak begitu yakin, karena sesaat setelah melihat anak-anak itu terdengar langkah kaki Pak Idris yang datang karena mendengar suara pecahan dari lampu petromak. Pak Idris kemudian bertanya, namun Budia memilih untuk menyimpan semuanya sendiri. "Kenapa sih, Bu? Gak biasanya loh Ibu diem aja pas belanja kayak gini?" tanya Lydia khawatir. Budia hanya tersenyum lalu kembali melanjutkan aktivitasnya di pasar. Di rumah, Pak Idris nampak mendorong dan memasang beberapa perabotan berat. Beberapa kali suara dari perabotan-perabotan yang digeser terdengar. Sementara di dalam kamar ada Khoir yang masih bayi sedang tertidur lelap. Ketika ke pasar, Budia sudah menitipkan Khoir pada suaminya.
Disinilah kejadian aneh kembali terjadi. Saat Pak Idris sedang fokus memasang bagian bawah meja yang membuatnya tak seimbang, sejenak ia seperti mendengar suara pintu terbuka. Krep. Pak Idris berhenti sejenak lalu berteriak, "Dek, kamu udah pulang?" Namun hening, tak ada jawaban apapun. Pak Idris pun terdiam sejenak menoleh ke arah pintu rumah. Tapi anehnya, nampak pintu depan masih tertutup rapat seperti sebelumnya. Lalu, dari mana asal suara pintu terdengar? Merasa ada yang janggal, lelaki-laki itu berdiri lalu menoleh. Ia mendapati kalau saat itu pintu kamarnya yang sedang terbuka. Padahal sejak tadi bukankah Pak Idris sendiri yang menutupnya? Karena Khoir saat ini sedang tidur di dalam sana. Ragu dengan firasatnya, Pak Idris memanggil nama adiknya, Yusuf. Namun lagi-lagi tak ada suara yang menjawabnya. Pak Idris kini berdiri di muka pintu kamar. Ia sempat menoleh ke arah belakang tempat lorong rumah yang panjang. Tak ada siapapun di sana kecuali dirinya sendiri. Namun, kenapa? Pria itu baru menyadari kalau rumah ini terasa begitu lenggang dan kosong, dan ditambah mencekam. Ia melihat ke dalam kamarnya, tempat ranjang tua dengan lapisan kain gorden yang tipis. Dia melihat Khoir. Pak Idris bisa melihat bayi mungil itu masih tidur. Lalu, bagaimana pintu ini masih terbuka? Pak Idris pun kembali menutup pintu dan memastikan anaknya Khoir masih berada di dalam sana. Pria parubaya itu pun berniat kembali dan mendorong bagian lemari agar menjauh dari ruang utama. Namun, baru beberapa saat Pak Idris berjalan, suara pintu kembali terbuka. Pak Idris yang berdiri di sana memandang lurus ke bagian pintu terbuka itu, lalu menyadari kalau ada yang aneh yang sedang terjadi di sini. Sejujurnya Pak Idris bukanlah orang yang mudah mempercayai hal-hal supranatural. Namun entah kenapa pada pagi hari ini bulu kuduknya sempat merinding. Pak Idris kembali menutup pintu, memastikan bahwa bagian engsel pintu kamarnya tidak rusak. Setelah dia pastikan tidak ada masalah di bagian pintu itu, ia kembali. Namun disinilah hal yang semakin membuat Pak Idris bingung dengan apa yang terjadi. Sesaat ketika pintu itu tertutup, tiba-tiba saja tepat dari dalam kamar, Pak Idris bisa mendengar suara itu dengan jelas. Suara saat berkeriat pintu diikuti suara seorang perempuan. Suara itu sempat terdengar di telinga Pak Idris. Dia suka sama anak kecil. Pak Idris yang tersentak di tempat ia berdiri seketika membuka pintu. Dengan keras diikuti suara Khoir yang kemudian menangis. Dia menjerit tiba-tiba dan membuat Pak Idris benar-benar kebingungan dengan apa yang terjadi di sana. Suara siapa yang baru saja ia dengar? Dan kenapa Khoir tiba-tiba terbangun seperti ini? Namun sekali lagi Pak Idris tak melihat siapapun berada di sana kecuali dirinya seorang diri yang ada di rumah ini. Siang itu pun menjadi pengalaman yang kurang nyaman bagi Pak Idris. Budia sudah kembali ke pasar, maksudnya dari pasar ya. Wanita itu langsung pergi ke dapur setelah meminta Lydia untuk menjaga Khoir setelah Pak Idris menjaganya sejak pagi. Bagi wanita itu, rumah ini sudah berbeda. Ada bagian yang menakutkan tinggal di sini dengan dirinya. Namun wanita itu tetap diam saja, tidak menceritakannya. Ia belum siap untuk membagikan apa yang sudah ia alami.
karena ia merasa suaminya pun bukan tipikal orang yang percaya dengan hal begituan. Akan menjadi perdebatan nanti jika dia cerita. Apalagi mereka sudah tak punya cukup uang untuk pindah dari tempat ini karena tak ada pilihan lagi. Saat Budia mulai memasak air, sementara dirinya menumis sayur di dapur yang berada jauh di belakang rumah. Samar-samar pandangan mata Budia melihat ke arah kebun yang ditumbuhi semak belukar dengan pohon-pohon jambu yang entah kenapa tempat itu terlihat begitu lembab dan gelap. Ada kengerian yang Budia rasakan setiap kali melihat jendela yang langsung menghadap ke sana. Dan untuk itulah Budia memasang gorden putih guna menyamarkan pemandangan itu. Saat dirinya mulai memotong wortel yang ada di atas telenan, tiba-tiba samar-samar Budia bisa merasakan jika saat ini tepat di belakangnya ia merasa ada seseorang yang sedang berdiri. Nafasnya cepat di bagian batang lehernya. Nafasnya teratur tapi begitu dingin. Ia tak bersuara juga tak berkata apapun. Cukup membuat wanita itu terdiam tak bergerak. Hentakan pisau di tangannya mulai melambat. Sementara perasaan dingin kian Budia rasakan. Bagian dirinya yang lain ingin ia menoleh dan melihat siapa yang ada di belakangnya. Tapi bagian dirinya yang lain juga menolaknya. Sementara dari lorong, suara tangisan Khair anaknya terdengar samar. Budia dengan nafas memburu meletakkan pisau itu. Ia memutuskan untuk melihat sembari bibirnya mengucapkan doa-doa. Namun saat wanita itu menoleh dan melihat siapa yang berdiri di belakangnya, dia tak menemukan siapapun. Wajahnya sendiri yang terpantul dari cermin yang ada di dapur. Sejenak Budia bisa bernafas lega sebelum akhirnya ia menemukan wajah anak kecil yang sedang bersembunyi di balik sekat tembok dapur. Ia tersenyum ke arahnya. Setelah itu anak itu berlari ke semak belukar yang ada di halaman belakang. Budia semakin yakin kalau ada sesuatu yang sedang mendiami rumah ini. Dan sesuatu itu pasti berhubungan dengan anak-anak. Siapa anak kecil itu? Malam itu setelah semua orang berada di kamar masing-masing, Lydia sedang bersiap untuk menyusun buku-bukunya karena dia akan pindah ke sekolah yang tak jauh dari sini. Semua sudah ia persiapkan termasuk berkenalan dengan orang-orang baru. Saat Lydia sedang menyusun buku, ia menemukan suatu kertas yang digulung di balik sekat lemari kecil. Lydia yang penasaran dengan hal itu kemudian mencoba meraihnya. Namun karena himpitan lemari itu terlalu menjorok ke dalam, akhirnya Lydia mendorong bagian luar dan mengambil kertas itu dari sana. Awalnya gadis itu mengira kalau kertas itu hanya bagian dari pengganjal agar lemari buku itu seimbang. Namun ada yang aneh pada warna kertas itu. Nampak lebih kuning dan kusam dibandingkan dengan kertas biasanya. Maka ia membuka lembaran-lembaran itu yang terdiri dari 3 lembaran. Lydia menatap lembaran pertama. Ia langsung dibuat bingung dengan maksud serta isi dari gambar kertas itu. Terdapat aksara Jawa yang bentuknya seperti lembu. Jadi tulisan Jawa tapi kayak bentuk lembu gitu ya. Dibentuk-bentuk lembu yang ditusuk dengan tombak. Darahnya pun membentuk sebuah tulisan aksara. Aneh, batin Lydia saat melihat itu. Pada kertas kedua terdapat binatang babi, masih dengan aksara Jawa yang menggambarkan kalau binatang itu sedang disembelih oleh seseorang. Di bawahnya, di bagian aksara yang lebih sulit untuk dibaca. Namun tidak ada yang lebih mengerikan lagi pada saat Lydia melihat kertas terakhir. Lydia melihat seorang wanita tak berbusana
diikat di bagian batang leher tenggorokan, dan kemudian digorok membentuk aksara Jawa yang mengerikan. Saat melihat itu sejenak Lydia bisa mendengar suara gelak tawa dari perempuan-perempuan yang tiba-tiba muncul di telinganya. Lydia pun kaget tersentak. Ia menoleh ke belakang, mengamati suasana kamarnya yang mendadak terasa lebih ramai. Lydia merasa kalau tadi di atas ranjangnya ada 3 anak perempuan sedang duduk di sana, memandanginya dengan senyuman aneh, dengan batang leher yang berlumuran darah. Lydia kemudian kembali melipat kertas-kertas itu dan meletakkannya begitu saja di atas meja. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan di balik gambar-gambar itu. Bahkan setelah apa yang terjadi, Lydia tak bisa berhenti mengatur nafasnya. Hari kian bertambah malam. Budia masih membuka mata tak bisa tidur. Di sampingnya Pak Idris juga masih terjaga. Ada yang ingin Budia katakan kepada suaminya, namun tersadar bahwa ia tak enak hati kalau ia mengatakannya. Mungkin suaminya akan mengatakan kalau Budia terlalu terbawa suasana rumah ini. Atau yang lebih buruk, suaminya akan menilai kalau Budia adalah orang yang penakut. Namun apapun itu, Budia masih diliputi keraguan. Sementara Pak Idris masih kepikiran dengan apa yang terjadi siang tadi. Perlukah ia menceritakan hal itu ke istrinya? Akhirnya laki-laki itu pun memutuskan untuk keluar sekedar menyesap rokok yang ia miliki. Ia berharap Budia bisa tidur lebih dulu. Saat Pak Idris sedang duduk di ruang tengah dan menyesap sebatang rokok, ia mengambil foto yang ia temukan tempo hari itu sekali lagi. Entah mengapa, ia masih penasaran dengan sosok wanita yang bersembunyi di antara satu keluarga besar. Kenapa foto ini diambil dengan cara seperti ini? Meskipun hal ini sebenarnya nggak begitu berguna bagi hidup Pak Idris, namun ia masih saja tak bisa melupakan kejanggalan ini. Saat itulah manakala ketika jarum jam menunjukkan pukul tengah malam dan Pak Idris masih menyesap satu batang terakhir, ia dikejutkan dengan suara satu tuts nada piano yang entah ditekan oleh siapa. Tung! Pria itu menoleh, melihat sekitar. Wajahnya kebingungan, tapi ia yakin mendengar sesuatu. Pak Idris berdiri menatap alat musik itu yang memang sengaja ia letakkan di sudut ruang tengah atas permintaan anaknya Lydia. Ketika pria itu berjalan mendekati alat musik itu, ia menatapnya dan memastikan bahwa apa yang baru saja ia dengar tak berasal dari sini. Sekali lagi ia akhirnya menekan tuts pada piano, menimbulkan suara memecah keheningan malam itu. Saat Pak Idris merasa yakin kalau piano ini tak mengalami kendala apapun, termasuk apa yang ia pikir bahwa alat ini rusak, Pak Idris kemudian berniat meninggalkan ruang tengah dan segera masuk ke kamarnya. Namun sesaat setelah melangkahkan kakinya bergerak ke kamar, dari sudut mata Pak Idris ia sempat menangkap ada sesuatu. Sesuatu seperti seseorang yang sedang duduk di atas kursi kecil tempat alat musik piano itu berada. Pak Idris seketika menoleh. Namun sekali lagi sosok itu lenyap begitu saja. Seolah Pak Idris merasakan kalau ia terlalu lelah dengan apa yang terjadi pada hari ini. Mungkin saja pikirannya sedang kacau sehingga menciptakan visual-visual yang terasa janggal. Pak Idris pun berniat kembali sebelum ia melihatnya. Ya, ia melihatnya lagi. Seorang wanita. Wanita dengan gaun putih terasa familiar di ingatannya. Pak Idris seperti pernah melihatnya, namun di mana? Di mana? Sosok itu berdiri menatap Pak Idris dengan sorot mata kosong. Ia mencoba berbicara kepadanya. Namun Pak Idris menyadari sesuatu.
sesuatu yang tidak akan pernah ia percaya. Bagian batang lehernya tergores dengan lumuran darah. Sosok itu mencoba bicara sebelum berteriak tanpa satu kata pun yang keluar. Ia mencoba mencengkram Pak Idris. Namun Pak Idris yang kepalang takut hanya tersungkur. Karena tak selang beberapa lama sosok itu hilang begitu saja. Namun figura foto yang Pak Idris bawa terjatuh di atas lantai, menimbulkan suara pecahan kaca yang terdengar menggema di ruangan ini. Pak Idris terdiam sejenak dan menyadari bahwa di balik foto dalam figura itu ada sebuah kertas yang terlihat aneh. Sebuah kertas berwarna kekuningan kusam. Pak Idris pun meraihnya lalu membukanya sejenak. Ia menemukan sebuah gambar yang dibuat dengan aksara Jawa. Gambar wanita dengan satu kaki terlihat bengkok. Pak Idris menyadari kalau itu adalah Buhul. Pak Idris yang secara kebetulan bisa membaca aksara itu sontak melafalkannya. Dan dalam kalimat itu terdapat arti, "Aku tidur di sini, di ruang yang tak bisa dilihat oleh mata. Bangunkan aku dan semuanya akan berjalan dengan semestinya." Saat membaca hal itu, Pak Idris menyadarinya. Di hadapannya, puluhan mungkin lebih banyak lagi. Ia melihat anak-anak dari berbagai usia berdiri dengan pakaian kuno berwarna putih kusam. Mereka menatap Pak Idris dan menjerit tanpa suara. Dan mereka menyebutkan sesuatu, terdengar seperti "ut, ut, ut". Sayangnya setelah itu mereka lenyap. Apa maksud mereka? Dan siapakah ut itu? Oke, itulah cerita panjang Buhul Ut dari Mas Simple Man. Tapi ini masih menjadi misteri ya. Ini kita belum bisa menemukan lanjutannya. Mungkin Mas Simpleman juga masih melakukan penelusuran lebih lanjut atau riset lebih lanjut tentang rumah itu. Ya, kita tunggu sajalah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan mohon maaf ya kalau kemarin 2 hari saya nggak bisa upload. Karena jujur entah kenapa bulan-bulan ini saya sering merasa nggak enak badan ya. Cuman sebentar-sebentar gitu. Saya nggak tahu apakah memang udara di rumah saya ini yang nggak sehat, atau memang badan saya yang sedang nggak enak. Tapi ya saya mohon doanya saja biar saya sehat terus lah. Mohon maaf kalau kemarin saya juga nggak upload ya 2 hari. Biasanya sih upload ya, meskipun re-upload ya. Cuman karena bener-bener lemes, jadinya ya udahlah, nggak upload dulu, libur dulu. Terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Dan terima kasih kepada para subscriber saya yang sudah mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.